Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam video tutorial ini. Pada video tutorial ini, saya akan membahas tentang pengambilan keputusan dalam bahasa pemrograman C#. Pengambilan keputusan ini sangatlah penting dalam dunia pemrograman karena akan banyak sekali pengambilan keputusan ketika kita menuliskan sebuah program. Sobat bisa baca teorinya terlebih dahulu di blog saya belajarc#.net ini. Oke. Pembahasan kali ini saya akan membahas tentang, pertama kali ini saya membahas tentang if statement. Terdiri dari ekspresi boolean logika, kemudian diikuti satu atau lebih pernyataan. Ini merupakan sintaksnya. Jika melakukan ekspresi logika, jika logikanya tersebut bernilai benar, maka akan melakukan pernyataan yang akan kita tuliskan. Sebagai contoh, misalnya if 10 lebih besar daripada 9, console write benar. Console pada contoh ini dilakukan sebuah operasi relasional di mana 10 dibandingkan dengan 9. Jadi jika 10 lebih besar daripada 9, maka akan dituliskan console write line benar. Coba kita lihat hasilnya. Nah, muncullah untuk tampilan di konsol kita dengan tampilan tulisan benar. Bagaimana jika ekspresi logika tersebut salah? Ekspresi logika salah, nah, dia tidak akan menampilkan apapun karena ekspresi logikanya itu salah. Untuk menghandle-nya atau ingin membuat pernyataan lain, apabila ekspresi logika itu salah, maka digunakanlah if else statement. Kita tambahkan else console salah. Muncullah tampilan di konsol kita yaitu salah karena di ekspresi logikanya di atas itu menghasilkan nilai no, false, atau salah. Oke. Saya rasa sobat sudah mulai mengerti bagaimana jika melakukan dalam ekspresi logika ini melakukan perhitungan. Misalnya tentu saja bisa, misalkan 10 ditambah dengan 9 lebih besar daripada 10. Nah, menurut sobat apa yang akan muncul? Kita lihat. Nah, benar. Karena jika 10 ditambah 9, sobat perhatikan baik-baik, ini saya berikan tanda buka kurung dan tutup kurung di dalam perhitungan 10 ditambah 9. Dalam pelajaran matematika juga sudah dijelaskan jika perhitungan di dalam tanda kurung itu harus didahulukan, maka didahulukanlah perhitungan 10 ditambah 9, maka akan bernilai 19. Kemudian dilakukan operator relasional atau perbandingan dibandingkan dengan nilai 10. Jadi hasilnya 19 lebih, jika 19
lebih besar daripada 10, maka akan dibuat pernyataan konsol white line benar. Jika salah, konsol white line salah. Nah, dalam kasus ini saya membuat ekspresi logika bernilai benar, maka ditulislah tampilan dengan tampilan benar. Juga saya berikan contoh juga, misalkan kita T start dengan 90 grade nilai sama dengan 90 start grade D. Jika nilai lebih besar timbang 80, grade sama dengan A. Grade sama dengan C. Kita lihat hasilnya. Sebelum kita lihat hasilnya, menurut sobat, apa yang akan ditampilkan pada konsol kita nanti? Inilah akan saya jelaskan dulu. Pertama, nilai bernilai 90, dilakukan perbandingan lebih besar sama dengan 80, maka akan dilakukan pernyataan untuk mengubah nilai grade menjadi A. Nilai A akan dimasukkan ke dalam variabel grade. Jika pernyataan ekspresi logika ini salah, akan dilakukan pernyataan C akan diberi grade akan memiliki nilai C. Nah, kita lihat. Nah, pada tampilan konsol kita muncul tampilan A karena melakukan perbandingan ini ekspresi logikanya bernilai benar. Bagaimana jika salah? Nah, akan muncul tampilan C karena nilai 70 lebih besar sama dengan 80 itu bernilai salah, maka dilakukanlah lemparan terhadap else grade, maka grade akan diisi dengan nilai C. Bagaimana jika saya ingin melakukan percabangan else if, misalnya ini kan cuma A, bagaimana saya bisa mengisi nilai B, C, D dan lainnya? Pertanyaan bagus. Kita gunakanlah pernyataan if else if. Bagaimana caranya? Pertama, misalkan kita buat pernyataan if nilai lebih besar, kita buat ketentuannya dulu 100 dan nilai kurang dari 80, else if nilai
dengan B. Else if nilai kurang 50, C. Sama dengan B. Nah, ini salah satu contohnya. Baiklah, akan saya jelaskan terlebih dahulu sebelum kita melihat hasilnya. Var nilai 70. Kita memiliki variabel nilai dengan nilai 70. Kita sekali lagi kita memiliki variabel nilai ini variabel dengan nilai 70. Oke. Kita juga mempunyai variabel grade dengan nilai D. Oke. Kita akan lakukan sebuah pengambilan keputusan jika ini kita kasih tanda dalam kurung, saya berikan untuk melakukan sebuah ekspresi logika. Nilai kurang dari sama dengan 100 dan bisa sobat lihat di operator logika pembahasan kemarin, dan sudah saya jelaskan, dan nilai lebih besar sama dengan 80, maka akan melakukan pernyataan grade, akan melakukan pernyataan merubah nilai grade menjadi A. Jika kondisi ini salah, maka akan dilempar ke bawah lagi seperti ini. Maka akan dilakukan sebuah ekspresi logika lagi dengan as if nilai kurang dari 80 dan nilai lebih besar sama dengan 50, maka akan ditampilkan, akan mengubah grade menjadi bernilai B. Jika ini salah lagi, maka akan diturunkan ke bawah lagi. Jika ini salah lagi, akan diturunkan ke sini. Sobat bisa menuliskan as if sebanyak sobat yang sobat inginkan. Ini saya contohkan cuma 2 saja. Bisa sobat tambah lagi sebanyak sobat yang sobat inginkan. Ini hanya video tutorial, jadi sobat bisa kembangkan sendiri menurut sobat. Oke. Menurut sobat apa yang akan tampil di konsol kita nanti? Oke, kita lihat. Nah, pada konsol kita akan menampilkan tulisan B, tampilan B, karena pertama, ekspresi logika ini dijalankan nilai kurang dari sama dengan 100 dan nilai sama dengan 80. Ini salah. Kenapa salah? Karena nilai di dalam sini nilai kurang dari sama dengan 100, nilai kita kan 70, memang benar. Tapi dalam operator logika, dan ini bernilai benar jika kedua nilai tersebut bernilai benar. Misalnya benar dan benar akan menghasilkan
nilai logika benar. Beda halnya jika kita tulis dengan atau. Nah, atau ini dia itu hanya membutuhkan salah satu saja yang bernilai benar. Nah, jika nilai ini benar dan ini salah, benar atau salah, maka akan bernilai benar. Maka tampilan jika kita jalankan akan bernilai A, karena ini operator logika atau. Oke, sobat sudah mulai mengerti stepnya. Begitu dan seterusnya. Oke, mungkin sobat sudah mulai mengerti dan paham apa maksud dari saya. Jika sobat masih bingung, sobat bisa hubungi saya atau bertanya pada komentar YouTube atau di blog saya, atau bisa kontak langsung di akun media sosial saya di Facebook dengan nama Muhammad Hidayah. Oke. Setelah itu kita akan mempelajari tentang Sweetcase. Sweetcase bisa sobat baca di blog saya. Oke. Switch ini merupakan sintaks dari switch. Oke. Saya akan berikan contoh lagi. Kita berikan nilai P terlebih dahulu. Switch nilai. Switch nilai ini dengan yang akan kita lakukan pengambilan keputusan, variabel mana atau mana yang akan kita lakukan ambilan keputusan. Switch nilai yang dalam kali ini saya akan mengambil variabel nilai. Oke, sobat masih belum mengerti, mari kita lihat video ini selanjutnya. Yes, 100. Nah, pada kasus ini, sama seperti if else tadi. Nilai, kita mempunyai nilai dengan bernilai 7, variabel nilai bernilai 70. Nah, ini switch masukkan yang kita lakukan sebuah pengambilan keputusan.
pengambilan keputusan atau perbandingan ya, cash ini 100, 90, 80. Kalau dalam logikanya seperti ini, jika nilai bernilai 100, 90, dan atau 80, maka grade-nya akan melakukan pernyataan grade bernilai menjadi A. Kita kasih break untuk melakukan pemberhentian proses, karena jika tidak kita berikan break, programnya akan error atau dia itu akan berlanjut terus maksudnya sobat akan lihat sendiri ntar misalnya. Oke, kita jalankan dulu. Switch nilai cache 100, 90, 80. Nah, ini akan menghasilkan nilai B kan. Nah, akan menjalankan nilai B. Oke. Break ini adalah syarat wajib seperti else if seperti else if lah, kurang lebih seperti else if lah. Misalkan ada if, melakukan ekspresi logika, terus melakukan pernyataan, habis setelah itu dimunculkan else if lagi untuk melakukan perbandingan ini. Jika nilai sama dengan 70 atau 60 atau sama dengan 50, maka akan melakukan pernyataan grade dengan mengubah nilai grade menjadi B. Itu tadi seperti yang telah saya jelaskan tadi. B. Kita coba 100. Nah, grade akan bernilai A. Oke. Bagaimana jika kita menuliskan 85? Menurut sobat apa yang akan tampil? Maka yang akan tampil adalah E. Yep, karena di sini tidak ada nilai 85. Kan di sini switch itu membandingkan apakah sama. Jika tidak, dia akan melakukan proses logikanya lagi di sini, di bawahnya lagi. Jika tidak, dia lihat apa sama atau tidak. Jika tidak, dilakukan proses else lagi, di break lagi, dilakukan perbandingan lagi. Oh, ternyata tidak ada dalam kasus ini, tidak ada yang bernilai sama dengan nilai. Maka saya buat default ini, walaupun kita ngisinya 0 apa segala macam, nilai 0 atau segala macam, berbagai macam nilai, maka akan saya default E. Maka itulah yang akan tampil pada switch case tadi, bernilai E. Dalam kasus switch, kita tidak bisa menggunakan operasi relasional seperti case nilai kurang dari seperti ini. Nah, tidak diizinkan dari program. Maka jika dalam switch kita harus menggunakan seperti ini. Sobat bisa melakukan diskresi sobat masing-masing di rumah sobat, di komputer sobat sendiri. Bisa sobat lakukan kreasi. Oke, cukup sekian tutorial dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Maklum, masih belajar juga. Jika sobat merasa bingung dengan
video tutorial saya ini, sobat bisa bertanya saya dengan senang hati juga menjawab atau membalas pertanyaan dari sobat. Oke, terima kasih. Berhubungan ini udah jam 11, saya mau mandi juga buat sholat Jumat. Oke, terima kasih atas perhatian sobat. Tetap kunjungi blog saya dan subscribe YouTube saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.